Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, jumpa lagi bersama saya Pariski Ananda Putra. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang membandingkan bilangan pecahan. Oke, kita lanjut saja pada sebuah permasalahan di mana dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tar tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok, yaitu meja A, meja B, meja C, dan meja D. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 6 anak, bangku meja B ada 7 anak, dan meja C ada 8 anak, dan meja D ada 9 anak. Apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih di meja yang mana? Jelaskan. Bagian B, jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Oke, di sini kita sudah dapat informasi mengenai ada 4 meja, di mana meja A, meja B, meja C, dan meja D. Nah, di sini meja A ada 6 anak, meja B ada 7 anak, meja C ada 8 anak, meja D ada 9 anak. Oke, di sini kita sudah bagikan masing-masing. Tapi di sini pada pertanyaan yang A, itu apabila Adit memilih bergabung di meja B, artinya di sini ditambah oleh Adit yaitu 1. Jadi pada bagian A, masing-masing anak ada 6 orang anak menikmati satu buah kue tar. Berarti satu buah ini dibagi menjadi 6. Jadi satu anak mendapatkan 1/6 pada meja A. Pada meja B itu sebenarnya 1/7 karena masuk Adit, jadi dibagi sama rata menjadi satu anak menjadi 1/8 bagian. Begitu juga meja C 1/8 bagian, dan meja D itu menjadi 1/9 bagian. Nah, di sini sudah terlihat mana yang memilih meja mana yang sama bagiannya, yaitu meja C. Jadi jawabannya untuk yang A adalah meja C, karena memiliki bagian yang sama-sama banyak, yaitu 1/8. Nah, sampai sini sudah paham kan? Oke, kita lanjut bagian yang B, di mana jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang seharus Adit pilih? Jelaskan. Oke, kalau Adit memilih berarti dia harus pilih dengan jumlah personil suatu meja yang sedikit agar dia mendapat kue yang banyak, begitu. Makin sedikit anggotanya, makin banyak bagian kue yang ia dapatkan. Nah, pada informasi di sini kita sudah temukan bahwa meja yang paling sedikit adalah meja A, maka Adit haruslah memilih meja A sehingga dia mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan. Tapi di bagian A nanti Adit akan mendapat bagian 1/7 kue. Meja B juga mendapat 1/7 kue. Sedangkan meja C itu mendapatkan 1/8, dan meja D mendapatkan 1/9. Jadi Adit harus bergabung di meja A. Kalau dia bergabung di meja B, masih nanti yang paling banyak itu masih ada di meja A. Begitu pula jika Adit memilih di meja C maupun meja D. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Di sini Pak Guru ada sediakan ilustrasi pecahan, di mana pada bagian ini terdiri dari 4 bagian yang sama, tetapi di sini kita hanya mendapatkan 1 bagian saja. Itu namanya 1/4. Nah, sama juga di sini.
satu bagian penuh dibagi menjadi 4 bagian yang sama dan kita hanya mendapatkan satu bagian saja. Jadi kita hanya dapat 1/4. Nah, begitu juga di sini ada 6 bagian yang sama dan kita hanya mendapatkan dua bagian saja. Jadi ditulis 2/6. Di sini ada 12 bagian dan kita hanya memiliki 5 bagian saja. Nah, kayak gitu ya adik-adik. Nah, di sini jadi 5/12. Di sini juga 12 bagian yang sama dan kita hanya memiliki 4 bagian saja yang diarsir. Jadi 4/12. Begitu juga pada lingkaran dibagi menjadi 4 dan yang diarsir cuma 2, berarti 2/4. Nah, jadi 2/4 di sini kalau kita lihat ini seperti dibagi 2, jadi hasilnya adalah 1/2. Jadi ketika dibagi 2 dari 2 pilihan dan kita hanya mendapatkan 1, maka 1/2. Bagaimana jika kita ada kue, terus kita bagi 2, pertama kita dapat 1. Ternyata teman kita tidak makan, kasih ke kita, jadi kita dapat lagi 1. Jadi 2/2 atau sama dengan kita dapat 1 kue tar utuh. Nah, kayak gitu ya. Nah, begitu juga di sini. Dibagi menjadi 8, tapi kita hanya dapat 3. Jadi 3/8. Nah, di sini dibagi menjadi 8 dan kita dapat 4. Jadi 4/8. Nah, sampai sini sudah paham kan adik-adik? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di mana di sini ada terdapat informasi pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Di mana sifat komutatif, asosiatif, dan distributif ini Pak Guru sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Silakan dicek lagi video sebelumnya untuk lebih mengetahui lagi tentang sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Oke, kita lanjut. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membandingkan dua bilangan pecahan. Oke, di sini Pak Guru sediakan masalahnya berupa tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Nah, antara 3/4 di sini dan 2/3 kita samakan penyebut dulu antara 3 dan 4. 3 dan 4 kita samakan penyebut menjadi kita kelipatan 4 ada 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Begitu juga dengan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Oke, kita hanya batas kelipatan ke 10 perkalian 10 saja. Nah, di sini ada 3 dan 4. Kita lihat mana angka yang sama kelipatan dari 4 dan 3. Yang pertama ada 12. Ada 12. Yang kedua ada 24. Yang ketiga, cuma 12 dan 24. Tapi di sini yang kita cari adalah yang terkecil, yaitu KPK. Berarti di sini penyebutnya adalah kita cocokkan 12. Nah, 12 berapa kali berapa yang menghasilkan 4 kali berapa yang menghasilkan 12? 4 kali 3. Jika di bawah kali 3, di atas juga harus dikali dengan 3. Jadi 3 kali 3 adalah 9. Nah, begitu juga di sini. Sebentar, ada Oke. Nah, di sini 3 kali berapa yang menghasilkan 12? 3 dikali dengan 4. Nah, 3 kali 4, 12. Karena di bawah kali 4, pembilangnya juga harus dikali dengan 4. 2 kali 4 adalah 8. Nah, jika penyebutnya sama, kita tinggal bandingkan pembilang. Pada bilangan positif, pembilang yang memiliki angka yang paling besar atau bilangan yang paling besar, itu dia memiliki nilai yang paling besar pula. Dengan kata lain, 9/12 lebih dari 8/12 atau 3/4 lebih dari 2/3. Nah, sampai sini sudah paham kan adik-adik?
Oke, kita lanjut di permasalahan selanjutnya. Di sini dengan Pak Guru ada 3 contoh dengan menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Bandingkan pecahan berikut. Yang A 2 per A dengan 3 per A, dengan catatan A adalah bilangan positif. Ya, sudah kita bahas pada soal sebelumnya. Nah, di sana pada bilangan positif, jika penyebutnya sudah sama, nah penyebutnya bilangan positif nih. Jika penyebutnya sama, maka yang kita perlu bandingkan adalah pembilang. Jika pada bilangan positif pembilangnya yang lebih besar, maka dialah nilai yang paling besar. Dengan kata lain, ya tandanya mengarah ke 3 karena 3 per A lebih dari 2 per A. Nah, sampai sini sudah paham kan? Kok 3? Ya, tadi kan penyebutnya sudah sama. Penyebutnya bilangan positif karena di sini catatannya A bilangan positif. Kita tinggal membandingkan pembilangnya saja karena di sini 3 lebih dari 2, maka kesimpulannya 3 per A lebih dari 2 per A. Gitu ya, Adik-adik. Nah, ngarahnya ke selalu yang lebih besar atau cara bacanya 2 per A kurang dari 3 per A. Nah, kayak gitu ya, Adik-adik. Pada soal B, 4 per B dengan 5 per B dengan catatan B adalah bilangan bulat negatif. Oke, di sini negatif. Kalau negatif, kita bandingkan antara bilangan yang terkecil, dialah yang memiliki nilai yang terbesar. Nah, antara 4 dengan 5, ini yang lebih kecil adalah 4. Berarti 4 per B adalah memiliki nilai yang paling besar di antara kedua bilangan ini. Nah, sudah mengerti kan? Jadi ngarahnya ke ya 4 per B. Jadi 4 per B lebih dari 5 per B. Kok bukan 5 per B? Kan 5 lebih besar. Nah, di sini ada catatan bahwa B adalah bilangan bulat negatif. Jadi harusnya bilangan yang terkecil dia yang memiliki nilai yang terbesar. Begitu ya, Adik-adik. Oke, kita lanjut yang nomor C. Di mana di sini ada 2 per C dan 2 per D dengan catatan C dan D adalah bilangan bulat positif dan C lebih dari D. Oke, kita ambil satu contoh jika C-nya sama dengan 1 dan C-nya 2, D-nya sama dengan 1. Nah, ini bilangan bulat positif ya, dua-dua. C lebih besar daripada D. Oke, 2 lebih besar daripada 1. Nah, terpenuhi ya dengan syarat yang ini. Nah, sekarang 2 per C itu kita ganti dengan 2 per 2. Dengan 2 per D kita ganti dengan D sama dengan 1, 2 per 1. 2 bagi 2 itu 1, 2 bagi 1 itu 2. Nah, sekarang mana lebih besar antara 1 dan 2? Yang lebih besar adalah 2. Jadi, kesimpulannya 2 per D itu lebih dari 2 per C atau 2 per C kurang dari 2 per D. Sampai sini gimana? Paham kan adik-adik? Oke, jika sudah paham, kita jumpa lagi di video berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Oke, adik-adik sampai jumpa. Don't forget to subscribe, like, and share.